Shalom saudaraku kekasih di dalam Tuhan. Pada renungan pagi hari ini, kita masih membahas tentang peranan Roh Kudus di dalam kelahiran baru kita sebagai seorang anak Allah. Nah, sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tuhan, tolong kami agar pada hari ini kami benar-benar Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami mengerti kondisi kerohanian kami. Roh Kudus-Mu menerangi hati kami sehingga kami benar-benar Tuhan tahu betapa sangat kritisnya kondisi rohani kami. Jika kami selama ini masih hidup tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami untuk mengerti, untuk kami mengenal Engkau lebih jauh lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di seri yang ketiga ini saya mengangkat satu istilah, yaitu kemoterapi. Saudaraku, pada dua seri sebelumnya kita sudah membahas yaitu tentang Injil, intinya mengajarkan kita untuk lebih fokus percaya pada hal-hal yang rohani. Di seri yang kedua kita membahas lahir baru adalah awal langkah kita masuk dalam proses pengudusan. Dan pada seri yang ketiga di renungan pagi hari ini, saya mengangkat satu tema yaitu kemoterapi Roh Kudus. Maksudnya apa? Ya ini tentu sangat berhubungan dengan kondisi manusia batinia kita, tubuh rohani kita, di mana hanya Roh Kudus yang bisa menyembuhkan dan memperbarui manusia batinia kita. Kita tahu bahwa sesungguhnya manusia batinia kita ini sudah sangat-sangat kritis di dalam penyakit rohaninya. Tentu dalam hal ini saya berharap dengan istilah kemoterapi ini mendorong kita untuk mau lebih sungguh-sungguh lagi merenungkan baik-baik tentang kehidupan rohani kita masing-masing. Mengapa orang Kristen kalau bicara tentang kekudusan nampaknya seperti apatis atau tidak terlalu tertarik atau bahkan terkesan melecehkan orang yang sedang sharing membahas tentang kekudusan. Padahal kata kekudusan ini ada di dalam Alkitab. Padahal kata kekudusan kalimat ini adalah perintah Tuhan juga, kehendak Tuhan, di mana Tuhan ingin agar seluruh hidup kita benar-benar kudus. Itu yang dikatakan di 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Sangat jelas. Dan ada banyak ayat-ayat di Alkitab lainnya membahas tentang betapa Tuhan menghendaki kita benar-benar sempurna di dalam kekudusan kita dalam takut akan Allah. Tapi mengapa orang Kristen sangat anti berbicara tentang hal ini? Bahkan terkesan menurut saya melecehkan di sini, meremehkan orang lain yang sedang membahas tentang tema ini. Tentunya dalam hal ini, misalkan pendeta yang sedang membahas tentang khotbah dengan tema kekudusan. Pasti di hati kecil kita, di dalam hati kita, kita mengatakan, aduh, sudah tahu manusia ini banyak kekurangan, kelemahan, yang nggak mungkin lah kudus. Ini pendeta kadang-kala seringkali ngomong kudus, emangnya hidup dia sudah benar. Nah, kalaupun benar itu kan sangat jarang sekali. Dan mengapa hal yang sulit kita lakukan terus dibahas berulang-ulang? Seakan-akan diperintahkan untuk kita melakukan ini. Padahal kan kita sebagai seorang Kristen, ya sedikit banyak ada berbuat hal yang baik, sedikit banyak kita ada sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan toh tahu tentang kita. Tuhan pun bisa menerima kita apa adanya. Nah, inilah saudara. Ada banyak orang Kristen yang mungkin tanpa disadari, entah kenapa seperti apatis atau tidak terlalu tertarik. Ya, ini sudah saya bahas di tema yang kedua, di seri yang kedua. Agama sesungguhnya sudah tanpa sadar mengurung kita hanya fokus berbicara tentang perintah Tuhan dan larangannya. Dan kita juga hanya sekedar fokus, saya sudah melakukan perintah Tuhan, contohnya ke gereja. Saya sudah ke gereja.
Tapi pernahkah kita memikirkan, kita merenungkan, kita mengintrospeksi diri bahwa bagaimana sikap kita bergereja, bagaimana sikap kita melayani Tuhan, bagaimana sikap kita memberikan persembahan. Apakah sudah sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan? Nah, Yesus mau kita memperhatikan kualitas manusia batinia kita. Jadi antara agama dan Yesus beda. Yesus mengajarkan kita fokus membahas kualitas hubungan kita dengan Tuhan dan juga membahas pembaharuan batin kita agar kita berkenan sepenuhnya, seluruhnya di hadapan Tuhan. Kalau agama tidak, agama hanya sebatas ya sudah berbuat, sudah selesai apa yang kita lakukan. Tentu ini yang membuat kita akhirnya tidak memikirkan lagi kualitas hidup rohani kita di hadapan Tuhan. Dan yang sangat membuat kita riskan, yaitu membahayakan, kita semakin tidak tahu bahwa kondisi rohani kita sudah di dalam kondisi yang lemah, kronis sekali. Contoh ya, ini Yesus tuliskan, katakan ini di dalam Matius pasal 23 ayat 23 boleh dikatakan kepada orang ahli agama, kepada pemimpin agama, dikatakan celaka kamu. Apanya yang celaka? Kalau toh mereka tetap taat kepada perintah Tuhan, seperti membayar perpuluhan, mereka berdoa, apa celakanya? Toh mereka tetap taat. Secara permukaan hidup beragama yang sangat baik, memberikan persembahan pada Tuhan, perpuluhan dalam hal ini. Tetapi Yesus katakan, hai kamu orang-orang munafik. Apa sebabnya Yesus mengatakan demikian? Karena Yesus tahu isi hati manusia. Kita bahkan tidak tahu betapa munafiknya kita. Kita tidak tahu betapa buruknya kita. Ya, hati manusia itu licik, lebih licik dari segala sesuatu. Bahkan kita pun bisa ditipu oleh diri kita. Ini di dalam kitab Yeremia mengatakan demikian. Jadi, hai kamu orang-orang munafik, kamu hanya mementingkan perpuluhan, tapi ada yang lebih penting lagi di dalam hukum Taurat yang kamu abaikan. Jadi memang penting, memang betul kita memberikan perpuluhan, tapi ada yang lebih penting lagi dari selain perpuluhan. Artinya, yang satu kita anggap penting, tapi yang lain tidak boleh kita abaikan. Tentu di sini Yesus berbicara tentang kualitas motivasi kita memberikan perpuluhan. Terus kualitas ibadah kita. Kalau kita sekedar hanya taat memberi perpuluhan, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bersikap adil, tidak berbelas kasihan kepada orang lain, dan kita tidak setia kepada Tuhan dalam hukum-hukum Tuhan yang lain, perintah-perintah Tuhan yang lain, apa gunanya? Berarti kita tidak sempurna. Tidak sempurna kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Tidak sempurna ketaatan kita dalam takut akan Tuhan. Ini yang Yesus mau ajarkan agar kita memperhatikan lebih kritis lagi, lebih dalam lagi tentang kondisi rohani kita. Lalu Yesus juga mengatakan di sini bahwa kamu menutup pintu-pintu sorga di depan orang. Kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang masuk. Bahkan kamu menjadikan orang sebagai pengikut agamamu, tetapi sesudah ia bertobat, kamu jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Pernahkah kita berpikir bahwa sesungguhnya masuk surga atau tidak masuk surga kan setiap orang harus bertanggung jawab pada diri sendiri. Keputusan sendiri, mau sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kalau dilihat dari satu sisi, seharusnya Yesus tidak perlu lagi mencela ahli-ahli agama ini. Karena toh orang masuk surga kan apa urusannya dengan pemimpin agama? Apa urusannya dengan kita? Toh mereka sendiri yang tidak mau sungguh-sungguh cari Tuhan.
Tapi maksud Yesus di sini adalah apa saudara? Kadangkala tanpa sadar, kita yang sudah merasa baik, menjadi orang Kristen baik, datang ke gereja, memberi perpuluhan, tapi tanpa sadar, sikap ibadah kita yang tidak sungguh-sungguh, sikap pelayanan kita yang tidak sungguh-sungguh, waktu kita datang kebaktian dengan telat, atau waktu kita datang kebaktian ibadah dengan firman Tuhan, kita ngantuk atau mengobrol, atau melihat HP. Tentu buat mereka yang baru pertama kali bertobat, atau buat mereka jiwa-jiwa baru yang baru kepengen sekali mengenal Tuhan, datang ke gereja mencari Tuhan. Jadi boleh dikatakan secara tidak langsung, gereja pun dapat dikatakan adalah sebagai pintu masuk surga. Artinya orang ke gereja kan pengen mencari Tuhan, pengen ketemu Tuhan, pengen mengalami pertolongan Tuhan. Jadi gereja itu adalah suatu batu loncatan untuk orang bisa mengenal Tuhan. Suatu tempat di mana dia bisa bertemu Tuhan. Tetapi kita yang sudah ada terlebih dahulu di dalam gereja, kita yang menjadi orang Kristen di gereja, tapi hidup kita ini tidak benar-benar mempengaruhi mereka yang jiwa-jiwa baru ini. Maka Yesus katakan, yang terdahulu menjadi terbelakang, yang terbelakang menjadi terdahulu. Kita kurang memperhatikan dengan jarang kita datang, dengan kita telat kebaktian, dengan sikap kita yang sombong, dengan sikap kita yang tidak yang sangat kusuk sekali dalam beribadah, dengan santai, dengan cara kita berpakaian tidak benar-benar serius sedang pengen beribadah, itu akan menjadi mempengaruhi, menjadi teladan yang tidak baik, memberikan teladan yang tidak baik kepada orang jiwa-jiwa baru ini. Jiwa-jiwa yang kepengen mencari Tuhan. Apalagi kalau kita sebagai pengurus gereja, di dalam rapat-rapat kita seperti menunjukkan ego kita. Nah buat mereka yang jiwa-jiwa baru ini, yang baru mulai melayani, ikut pelayanan, dia melihat, wah ternyata orang gereja seperti itu. Ternyata setelah jadi Kristen seperti itu. Dan mungkin dia menjadi jatuh. Kita menjadi batu sandungan buat mereka. Atau kita tidak menjadi batu sandungan, tetapi kita di gereja adalah menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Suam-suam kuku, tidak mau mengejar yang namanya kerohanian, kematangan kerohanian. Ya, setiap ada kebaktian, acara-acara gereja kita ikut. Ya, piknik, rekreasi, acara makan-makan, kita ikut. Ya, itu secara tidak langsung menimbulkan kesan bahwa gereja adalah tempat yang enak, yang menyenangkan. Tetapi ini juga akan membuat orang yang jiwa-jiwa baru itu akhirnya hanya merasa tempat gereja itu hanya tempat berkumpul yang menyenangkan, bisa makan, minum, jalan-jalan, ngobrol dan sebagainya. Tanpa benar-benar ada kerinduan ingin mengejar agar kerohanian mereka semakin matang, agar hidup mereka semakin baru diperbaharui oleh Tuhan. Inilah yang dimaksud dari ayat ini, yang perlu kita renungkan dalam-dalam. Jadi bukan hanya sekedar kita datang ke gereja, bukan hanya sekedar kita pelayanan, tapi kita memperhatikan kualitas kita, tingkah laku kita, pola hidup kita, kualitas pelayanan kita di gereja. Bagaimana kita berhubungan interaktif dengan sesama jemaat. Ini perlu kita perhatikan. Maka Yesus sangat mementingkan kualitasnya, bukan apa yang secara kasat mata bisa dilihat. Jadi perbuatan, tindakan beragama kita. Jadi saudaraku sekalian, Paulus pun demikian. Paulus menyadari bahwa setelah dia mengenal Tuhan, dia baru menyadari bahwa dialah di antara orang berdosa. Dia katakan, perkataan ini patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Kenapa Paulus bisa berkata demikian? Padahal di dalam Galatia pasal 3, pasal 2, secara rohani, secara keagamaan, dia adalah orang yang sangat giat beragama. Dalam hukum Taurat dia tidak bercacat. Tapi kenapa setelah mengenal Tuhan, dia mengalami pembaharuan batin. Dia baru melihat manusia batinia dia. Bahwa sesungguhnya dia sudah mengalami penyakit rohani yang sangat kronis. Hingga dia katakan, di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa.
Dia mulai menyadari, bahkan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 14 juga dikatakan bahwa betapa lebihnya darah Yesus oleh roh yang kekal, Roh Kudus mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Untuk apa? Menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita bisa beribadah di hadapan Tuhan yang hidup, Allah yang hidup. Jadi kita mau beribadah, tapi bagaimana dengan sikap ibadah kita? Ini bicara tentang manusia batinia kita, manusia rohani kita. Jadi untuk penyakit kronis seperti kanker, tumor yang sudah pada level yang serius, umumnya dibutuhkan pengobatan yang dinamakan kemoterapi. Semua pengobatan memang pasti umumnya mendatangkan dampak yang tidak enak. Orang sehabis kemoterapi itu ada dampaknya. Sulit makan, tubuh sakit, dan segala macam. Tubuh rohani kita, tubuh jasmani kita, penyakitnya bisa dideteksi. Bisa diambil keputusan, kita mau mengambil cara pengobatan yang bagaimana. Tapi siapa yang tahu yang dapat menyembuhkan penyakit rohani kita? Sesungguhnya kita butuh kemoterapi rohani. Kita butuh Roh Kudus, pimpin kita. Inilah yang dikatakan lahir baru. Jadi bukan hanya bicara keselamatan masuk surga, tapi kita terus tambah lama mengerti, membahas lebih dalam lagi tentang iman. Mulai merenungkan pertanyaan-pertanyaan apa yang dikatakan pengampunan dosa, apa itu lahir baru, dan berbicara terus tentang yang namanya pembaharuan Roh Kudus. Contoh-contohnya bagaimana, pengalaman-pengalamannya bagaimana. Dan ingat, setelah Roh Kudus di dalam kita, harusnya naluri kita, hasrat kita lebih mengejar kepada hal-hal yang rohani. Ini yang dikatakan Roma 8 ayat 5. Mereka yang hidup dari daging, mereka akan memikirkan hari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi saudaraku sekalian, kita jadi orang Kristen tidak boleh malas. Karena waktu Yesus sebelum dia menegur ahli-ahli Taurat orang Farisi, di ayat yang ke-22-nya dia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dengan segenap kepintaran, dengan segenap kemampuan kita berpikir. Kita harus menjadi orang Kristen yang tidak boleh malas introspeksi diri selalu. Kita jangan terlalu memperhatikan orang lain belum benar, lalu kita menyalahkan, lalu kita mulai memberikan diri, kompromi. Ya, orang kan memang banyak kelemahan. Tidak, kalau memang harus introspeksi, ya introspeksi. Harus kita merenung lebih dalam lagi. Pertanyaan-pertanyaan yang harus kita renungkan, kita harus renungkan lagi. Kalau memang itu firman Tuhan. Jadi kita harus benar-benar sempurna dalam kekudusan kita, takut akan Tuhan dalam ibadah kita sama Tuhan. Ini mutlak. Inilah prinsip rohani. Inilah yang Tuhan mau kita alami di dalam Dia. Yaitu kita mengalami kemoterapi rohani. Agar kita semakin menyadari betapa buruknya kita. Betapa sangat kronisnya penyakit rohani kita. Kiranya Tuhan memberikan kita pengertian. Memberikan kita hati yang terang untuk kita mengerti kehendak-Nya lebih lagi. Tuhan memberkati.